Vaksinasi ribuan siswa sekolah di Surabaya diwarnai keributan antar orang tua dan panitia. Sementara kasus penyuntikan vaksin COVID-19 kosong di Penjaringan, Jakarta Utara berakhir damai. Sejumlah orang tua siswa protes kepada panitia vaksinasi pelajar yang digelar di Gedung Islamic Center Surabaya, Jawa Timur hari ini. Mereka marah lantaran pemanggilan antrean tidak sesuai dan berantakan, bahkan menimbulkan kerumunan. Menurut sejumlah orang tua siswa, ada yang sudah menunggu sejak pagi namun tidak dipanggil-panggil. Sementara ada yang datang belakangan namun didahulukan. Di dalam nggak bisa nyatu. Ya ini petugasnya nggak ngatur di dalam itu. Nggak jelas petugasnya nggak jelas. Iya tadi yang pertama masuk itu kosong, petugasnya nggak ada. Saya sudah situ, ibu-ibunya sendiri Pak yang noto Pak, ya bagus. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo, saat dikonfirmasi mengirimkan permintaan maaf kepada warga karena layanan kurang memuaskan. Meski demikian, proses vaksinasi tetap berjalan dengan target terbentuk herd immunity sebelum proses belajar tatap muka dimulai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polisi menghentikan penyidikan kasus penyuntikan vaksin COVID-19 kosong di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelapor dan keluarga korban mencabut laporan terhadap tersangka EO di Polres Metro Jakarta Utara. Kedua belah pihak pun sepakat berdamai. Status tersangka EO juga dicabut. Sudah dihentikan atau gimana Pak? Sudah kita hentikan karena dari kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat untuk berdamai. Kemarin ya Pak? Ya. Sebelumnya, seorang tenaga kesehatan berinisial EO ditetapkan sebagai tersangka karena menyuntikkan vaksin COVID-19 kosong saat menjadi relawan vaksinator di Penjaringan, Jakarta Utara. Korban yang mendapat vaksin kosong langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Pasca berstatus tersangka, EO meminta maaf atas kelalaiannya. Ia mengaku tidak sengaja karena kelelahan menyuntik hampir 600 orang dalam satu hari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sistem ganjil genap mulai kembali berlaku hari ini. Masih banyak yang melanggar di hari pertama ganjil genap berlaku. Hari pertama penerapan sistem ganjil genap di tengah PPKM, lalu lintas di Jalan Sudirman Tamrin lancar. Pemeriksaan digelar di sekitar Bundaran Senayan. Masih banyak yang melanggar, namun hanya diminta putar arah atau dibelokkan ke arah jalan lain. Ada beberapa kendaraan yang bebas melintas saat aturan ganjil genap, di antaranya ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan listrik, dan kendaraan darurat lainnya. Pemirsa, kita akan pantau situasi lalu lintas di Jalan Sudirman Tamrin bersama Angelica Devagam dan di ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta bersama Yasmin Atania. Kita ke Angelica Devagam di kawasan Sudirman terlebih dahulu. Selamat sore, Angel. Bagaimana situasi lalu lintas saat ini di sana? Ya, Shalva dan juga pemirsa, seiring dengan pelonggaran dari PPKM level 4 khususnya di DKI Jakarta, Dirlantas Polda Metro Jaya ini kembali menerapkan sistem ganjil genap khusus untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan mobil. Nah, salah satu jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap ini yaitu Jalan Sudirman. Dari pantauan kami, sepanjang kami tadi sempat melintasi kawasan Sudirman ini sudah didominasi oleh kendaraan mobil dengan plat genap sesuai dengan tanggal pada hari ini yaitu 12 Agustus 2021. Nah, sebelum kendaraan bisa melintasi kawasan Sudirman ini, sebelumnya
Aparat kepolisian, Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan ini juga sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di Jalan Bundaran Senayan ini karena memang di kawasan Bundaran Senayan ini adalah perbatasan dari arah Blok M menuju ke Sudirman. Nah, dari Bundaran Senayan ini aparat kepolisian yang berjaga sudah melakukan pemeriksaan bagi kendaraan yang sesuai begitu atau platnya sesuai pada tanggal hari ini yaitu tanggal genap ini dibolehkan untuk melintasi kawasan Sudirman. Namun jika ada kendaraan mobil yang tidak sesuai platnya, ini diarahkan untuk menuju ke arah Hang Lekir di Jakarta Selatan ini. Dan jika kami bandingkan pada hari ini, hari pertama pemberlakuan sistem ganjil genap, dan dibandingkan dengan hari sebelum pemberlakuan sistem ganjil genap ini diberlakukan atau pada saat penyekatan ini masih berlangsung, situasi pada sore hari ini di kawasan Bundaran Senayan ini tampak lebih padat daripada biasanya. Hal ini terjadi karena memang selain sekarang sudah jam pulang kerja bagi para pekerja esensial, namun juga karena adanya pemeriksaan plat kendaraan mobil ini khususnya oleh aparat kepolisian sehingga menimbulkan sedikit kepadatan di kawasan Bundaran Senayan ini. Dan dapat kami informasikan juga dan pemirsa bahwa sistem ganjil genap ini akan diberlakukan sampai dengan tanggal 16 Agustus mendatang usai PPKM level 4 ini diberlangsungkan begitu, dan ini berlangsung dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Namun bila ada kendaraan yang memang tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku melintasi di arah ini, arah jalan-jalan yang memang sudah ditetapkan untuk pemberlakuan sistem ganjil genap ini, tidak dikenakan sanksi administratif atau sanksi tilang, melainkan hanya himbauan sementara. Sementara seperti itu, Syafa. Ya, terima kasih Angel. Selanjutnya kita ke Yasmin Atania di Jalan Gatot Subroto. Yasmin, bagaimana penerapan ganjil genap di sana? Ya, selamat sore sahabat dan juga pemirsa. Untuk saat ini saya tepat berada di salah satu titik ganjil genap, tepatnya di kawasan Gatot Subroto di pertigaan Mampang Kuningan, di mana untuk saat ini petugas masih terus melakukan penjagaan, tugas gabungan dari TNI Polri dan juga Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mengawasi terkait kendaraan yang melintas, di mana untuk hari ini hanya kendaraan plat genap saja yang diperbolehkan untuk memasuki kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Petugas gabungan ini berjaga tepat di sebelum lampu merah dan mengarahkan kendaraan yang plat ganjil di hari ini untuk melaju lurus ke arah Rasuna Said Kuningan sehingga tidak bisa melewati Jalan Gatot Subroto. Tidak ada penindakan dalam pemberlakuan sistem ganjil genap kali ini. Petugas hanya memberikan sosialisasi saja kepada pengendara roda 4 yang mengemudikan plat ganjil. Kemudian dapat kami informasikan untuk saat ini ada 8 kriteria kendaraan yang lolos dari ganjil genap, yakni kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas, kendaraan ambulans, kemudian ada kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan angkutan umum yang berplat kuning, kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang khusus bahan bakar minyak dan gas, dan juga kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara. Sekian yang dapat kami informasikan. Coba kembali ke studio. Ya, terima kasih Yasmin Atania dari Jalan Gatot Subroto. Sebelumnya ada Angelika Devagam dari kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Terima kasih rekan-rekan. Ya pemirsa, penerapan ganjil genap untuk menekan mobilitas masyarakat mulai dilaksanakan hari ini. Namun pengamat transportasi berpandangan kebijakan pengganti penyekatan itu tidak akan efektif lantaran akan menimbulkan kerumunan di kendaraan umum. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 86 Tol Purbalenyi sekitar daerah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis pagi. Kecelakaan terjadi saat sebuah minibus melaju kencang dari arah Bandung menuju Jakarta. Sebuah truk tronton tiba-tiba berpindah jalur tanpa lampu sen hingga minibus menabrak bagian belakang truk. 1 dari 3 penumpang minibus tewas, sementara 2 lainnya terluka. Sementara truk langsung melaju setelah terjadi kecelakaan. Kita nyalip teman-teman yang 2, depannya itu ada tronton. Tadinya sekalian saya ini soalnya rapat. Di depan tronton nggak ada apa-apa. Cuman tronton itu mungkin dia ngantuk atau langsung ke kanan. Hantam saya. Langsung ke kanan. Jadi nggak terhindar, langsung aja tabrak. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sementara kendaraan yang ringsek telah dievakuasi ke pos derek gerbang tol Jatiluhur. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, kami mohon maaf, informasi tadi merupakan soal kecelakaan lalu lintas di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, penerapan ganjil genap untuk menekan mobilitas masyarakat mulai dilaksanakan hari ini di Jakarta. Namun pengamat transportasi berpandangan kebijakan pengganti penyekatan itu tidak akan efektif lantaran akan menimbulkan kerumunan di kendaraan umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan ganjil genap mulai hari ini. Uji coba ganjil genap dilaksanakan di 8 ruas titik di Jalan Jakarta, yakni di Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka, Jalan Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, dan Jalan Gatot Subroto. Sistem ganjil genap yang berlaku mulai pukul 6 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ini sebagai pengganti penyekatan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Dirlantas Polda Metro Jaya mengatakan digantinya penyekatan dengan penerapan ganjil genap karena sudah tidak efektif untuk membatasi mobilitas warga. Kita melihat bahwa dengan cara penyekatan ini memang dia mampu menurunkan angka gitu ya. Tapi pelaksanaan di lapangan sudah tidak terlalu efektif. Kenapa tidak terlalu efektif? Karena pertama sudah banyak sekali yang punya STRP. Sudah hampir 2 juta orang punya STRP. Sehingga kalau kita tanyakan rata-rata mereka sudah punya. Kemudian kan juga semakin ke sini kan memang sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran dari sisi ekonomi, sisi kegiatan masyarakat. Sementara pengamat transportasi berpandangan penerapan ganjil genap di 8 titik di ibu kota, tepatnya di wilayah sentral bisnis, dinilai tidak akan efektif seperti aturan penyekatan. Penumpukan orang akan terjadi di kendaraan umum atau sepeda motor yang tidak terkena ganjil genap. Jadi kalau dia diterapkan, berarti warga atau masyarakat dipaksa pindah ke transportasi publik. Nah, transportasi publiknya sendiri kalau dalam kondisi pandemi ini juga riskan ya, akan terjadi penumpukan istilahnya ya. Ketika dia mau masuk ke kendaraan umum di haltenya ya atau di stasiunnya gitu ya, dan juga di dalam kendaraan umumnya itu sendiri akan terjadi penumpukan. Jelas ini akan riskan sebagai sebuah situasi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Uji coba penerapan ganjil genap ini akan dilaksanakan mulai hari ini hingga 16 Agustus mendatang. Dalam penerapannya, masyarakat tetap harus membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Polda Metro Jaya pun tidak menutup kemungkinan akan menambah titik pemberlakuan ganjil genap untuk menekan angka COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.